Nama saya Yakuba Selviana Burumi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Jayapura. Saat ini saya mengikuti Diklat PPG Daljat tahun 2022. Inilah video peer teaching saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Ayo jawabnya semangat dong. Pagi Ibu. Subri nih sehat sekali ya kelihatannya. Subri. Iya Bu. Iya Ibu. Bagaimana anak-anak? Sehat, Pagi Ibu. Semuanya sehat-sehat ya. Waduh, Ibu senang sekali nih. Tapi Ibu senang karena semua sehat-sehat. terlambat, Bu Guru. Bagaimana, Wi? Halo Dwi, bagaimana? Sehat selalu ya. Yusri jangan ribut. Halo. Kenapa Iya Dwi? Ibu, maaf. Kenapa dulu yang bicara Ibu? Kenapa Terlambat masuk kelas. Oh, anak saya tidak marah karena sakit nih. Karena sepinya kelas ini sepi deh, cuma berapa orang? Ya. Pak Heri belum masuk Bu, tidak ada terangan. Akhir ini bagaimana? Coba SMS Lambat mungkin Bu. di grup Kak. Ya, harapan Ibu kalian semua sehat-sehat ya. Amin. Selain tadi, oke baiklah, kalau anak-anak Ibu semuanya sehat-sehat, berarti kalian sudah siap ya untuk untuk kita melakukan pembelajaran di hari ini. Anak-anakku, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, ya sebagai umat yang percaya, pagi kita bangun kita berdoa. Nah, sebelum kita memenuhi segala sesuatu, kita harus mengawalinya dengan doa ya Tuhan. Ya tidak Nishan. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran ini, Rashid, Ibu minta tolong untuk Rashid berdoa ya untuk memulai pembelajaran kita. Iya Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Katanya Sudah Yusri Ibu. jangan ribut. Oke, baik. Diputus paluan kapan toh? Terima kasih Rashid. Terima kasih ya sudah berdoa. untuk Yusri kita ribut semua. Bu. Yusri. Yusri Diam tidak Yusri? Maaf Ibu. Suaramu itu mengganggu sama teman-teman yang lain ya. Baik Ibu. Ya Yusri, bisa tenang kan baru Ibu mulai ya. Oke, Rashid, masih ingat Saya, tidak Bu. anak-anak selain Rashid, anak-anak yang lain masih ingat pelajaran kita pada pertemuan pertama kemarin waktu kita ya baru pindah ya dari kelas 10 ke 11, kelas 11 ke 12 ya. Masih ingat materi kita? Bentar Bu, diingat-ingat dulu Bu. Ya, silakan Ria. Jangan ingatnya terlalu lama. Apa ya Bu? Saya lupa. Tunggu ya Bu, dilihat Ya, dulu. Rashid ini segar-gar kepala nih. Kenapa Rashid? Banyak anu-anunya ya Buka kepala. catatan dulu Bu. Oh iya, silakan, buka saja lah. Ya, kalau semua anak-anak masih lupa, biar Ibu ingatkan ya. Ya, Ibu ingatkan kita kemarin kita belajar tentang perubahan sosial. Ingat? Oh iya Bu. Iya. Saya ingat Bu. Ingat ya. Kemarin Ya. 17-an Bu, maaf Bu. Ya. Wah, ini Rian ini mainnya cuma HP, makanya lupa dia. Iya Bu. Rian main HP Iya. terus. Rian cuma main HP melulu kalau dijelaskan ke Ibu. Oke, kemarin kita bicara masalah perubahan. Mungkin ada yang masih ingat apa itu perubahan sosial? Ayo Bu. Subri. Oh iya, silakan. Siapa dulu kan? Subri bisa, Rian bisa, Anissa Ya, bisa, Bu. Ratu Iya, yang bisa, itu yang silakan. saudara tua dulu Rian. Saudara tua. Ya Bu. Seingat saya itu kemarin itu Bu, perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan Bu. Jadi Wah, Rian ini luar biasa. Ya. Mari kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Mantap Rian. Subri, bagaimana pendapat Subri? Saya pendek aja Bu jawabnya. Perubahan itu pindah bergerak Bu. Kalau sosial itu ya masyarakatnya pindah gitu.
Oke, pindah bergerak ya. Kalau Rasid, contohnya apa Rasid pindah perubahan? Bu, kalau kata Subri berpindah berarti mobilitas dong, Bu. Iya, memang mobilitas. Kan ibu tidak mungkin mau bilang Subri kau salah, tidak mungkin kan? Ya, nanti Oh ya, berarti sama berarti Bu. Rasid. Iya. Ntar si Subri bilang apa dong sama ibu? Ya silakan Rasid. Contohnya saja tentang perubahan. Oke, kalau Rasid Perubahan. Oke, silakan. Perubahan itu bisa terjadi, bisa cepat, bisa lambat, Ibu. Salah satu Oke. contoh perubahan revolusi dan evolusi, Ibu. Ya, Bu. Iya, salah satu contoh itu. Pintar sekali. Masa kita tepuk tangan lagi dulu biar semangat karena ini pagi. Karena tadi ini ke sekolah nih pasti ada yang tidak makan ini ya. Ada yang tidak makan kan? Sudah Bu, Oke. kenyang sekali Saya Bu, saya termakan Bu. Saya terlambat bangun, termakan. Nah itu aja, nanti sebentar kalau ibu sudah selesai mengajar dan duduk tenang dan mendengar, mengerjakan soal dengan baik, ibu akan traktir dia makan. Asik. Traktir apa, Oke. Bu? Papeda, Bu? Udah makan saja. Makan papeda Ibu. Makan di restoran rumah laut ya. Oke baik anak-anak. Mari kita kembali ke materi. Candanya sudah cukup ya. Ya kita kembali ke materi. Ingatkan dulu tentang perubahan ya sebagai perubahan itu merupakan sebuah keniscayaannya keharusan. Perubahan itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia ya. Mengapa manusia harus selalu melakukan perubahan? Yaitu karena manusia senantiasa melakukan perubahan karena pada dasarnya manusia memiliki sifat yang dinamis, yaitu ingin selalu berubah. Nah, sebelum Ibu itu hanya gambaran ya Ibu sampaikan, kita sebagai manusia pasti ingin berubah. Selalu ada perubahan yang kita alami. Contohnya, di Subri, ada merasa perubahan pada diri Subri? Ada Bu, umur saya Bu, tambah tua. Oh, umur tambah tua, itu dia. Ya baik. Ada Bu, dia udah nggak cinta lagi sama Febri. Wow. Masih. Bu, saya Bu, ini ada perubahan nyata Bu. Dulu saya langsing Bu kayak Agnes Bu. Sekarang bohai. Mantap, ya itulah perubahan. Kalau Anizar, contohnya? Saya Bu, kalau ke saya sendiri juga. Dulu saya pendiam orangnya, sekarang jadi berisik gara-gara Rian Ibu. Ya, Rian ya. Oh berarti jangan Berpengaruh, usah Ibu. berteman dengan Rian. Kalau berteman tuh disaring dong. Jangan bawa yang buruk-buruk dari Rian ya. Oke baik. Iya Itu Ibu. ya. Baik anak-anak. Untuk Kenapa hari saya ini, tidak ditanya, ya, Ibu? Untuk hari ini, Rasid. Aduh, kekos sekali Rasid. Ya nggak jadi lalu. Pendapat. Silakan. Kalau saya dulu biasa tidur cepat, Ibu. Sekarang tidurnya tengah malam, Bu. Iya, berarti Gara-gara kasus. Gara-gara apa lagi main Rasid? Free Fire ini. Gara-gara tugas Ibu, terlalu banyak tugas Ibu berikan. Jadi Rasid tidur Ya, malam-malam. iya. Kalau mau dapat nilai harus kerja tugas dong Rasid. Iya, Ibu. Kalau mau belajar, kalau mau melakukan perubahan harus kerja tugas sehingga kita juga ada Iya, perubahan Ibu. dalam Siap Ibu. Siap, Ibu. mencapai. Karena salah satu faktor pendorong perubahan itu kan kita harus orientasi pada masa Ke depan. orientasi. Iya Ibu. Betul. Jangan suka lihat masa lalu ya, Bu ya. Iya. Biarkan masa lalu itu menjadi acuan untuk kita melangkah ke masa yang depan ya. Bagaimana? Setuju? Oke. Siap Ibu. Ya baik. Wah Yusri ini baru nongol ya Yusri. Tadi kemana nih? Iya Ibu, tadi Yusri, baru dari mana Yusri? Ngerumpi Bu, ngerumpi tadi kedengaran rumpiannya. Kamunya terlambat. sudah Kalau ke kamar terlambat mandi lagi. Ibu. Ya kalau ke kamar mandi sampaikan ya sama ibu. Jangan. Oh, baik Oh Ibu. Bu, oh istri Bu, ngerumpi Bu. tadi. Oke. Itu Harry udah masuk Bu, terlambat Bu. Mana nih si Heri? Si Heri ini tidurnya sampai kemalaman mungkin. Ibu saja tidurnya itu 3:30 pagi loh. Tapi ibu masih ada nih, baru ada datang aja. Iya ya. Tapi Ibu masih glowing. Ya. Ya harus dong. Kita kan pelaku perubahan.
Jangan kita bicara perubahan kalau kita tidak menjadi pelaku perubahan. Setuju Anijar? Setuju. Setuju, Bu. Ya, baik. Ini Ibu akan tunjukkan, Ibu akan mempresentasikan sedikit materi ya untuk kita sama-sama ya. Tolong diperhatikan ya, karena yang tidak perhatikan, Ibu akan suruh dia maju menggantikan Ibu untuk menjelaskan materinya. Baik, Paham Ibu. anak-anak? Ya, Ibu ya. Oke. Anak-anakku yang pintar-pintar, cantik-cantik dan ganteng-ganteng kayak Subri, Rashid. Ini Dwi ini di mana nih si Dwi ini? Nggak tahu Bu, Dwi itu kadang ada, kadang enggak. Dwi. Ya, kita lihat sudah bisa lihat ya poin-poinnya Ibu. Sudah Bu, jelas Bu. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang faktor penyebab perubahan sosial. Ya, faktor penyebab perubahan sosial. Apa Subri? Masih di Bilang mute. apa? Ya. Ya, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu ada faktor intern dan faktor eksternal. Ada faktor internal dan faktor apa? Eksternal. Eksternal. Nah, kalau faktor internal, ini faktor yang dari mana asalnya? Dari dalam sendiri, Dari dalam masyarakat. itu sendiri. Siapa itu masyarakat? Kita, Bu. Bu. Ya. Nah, kalian dan juga Ibu ya, kita adalah masyarakat karena kita mendiami suatu wilayah untuk melakukan interaksi. Tapi ingat, kita juga diatur oleh nilai dan norma ya. Nah, apa saja ya yang menjadi faktor perubahan, terutama yang berasal dari dari dalam masyarakat itu sendiri? Yang pertama itu apa, Nijar? Subri? Penemuan Ya, Bu, saya. Oke, yang pertama coba sebutkan Anijar faktor penyebab perubahan itu yang dari Dari masyarakat. faktor internal ada penemuan baru, Ibu. Ya, apalagi? Konflik, Ibu. Ya, apalagi? Pemberontakan mungkin. Ah, yang satunya lagi. Dinamika penduduk, Ibu. Terima kasih. Jadi itu adalah faktor perubahan yang berasal dari masyarakat itu Iya, Ibu. sendiri atau Penting. biasa kita kenal dengan faktor internal bahasa Bandungnya ya. Ya. Lalu yang berikut adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar masyarakat. Ini, ya, faktor eksternal ini kalau kita lihat ada bencana alam, ada peperangan, tapi juga ada pengaruh dari budaya lagi. Ya, kita lihat yang berikut lagi ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi perubahan ada dua ya anak-anak, ingat ya, internal dan eksternal. Internal itu apa? Penemuan baru, konflik sosial, pemberontakan, dinamika sosial. Sedangkan yang eksternal adalah bencana, peperangan, dan pengaruh dari budaya lain. Nah, ini dia faktor internal. Yang pertama adalah penemuan baru. Ya, atau apa namanya nih? Bahasa Bandungnya Inovasi, Bu. Inovasi, Bu. Oke. Ini gambar ini ya, gambar apa nih? Yang jari-jari nih. Yang banyak ini seperti apa? Itu bom itu, Bu. Bom meletus bukan? Hati meletus di situ di kelas ya. Ya, ini pengaruh perubahan penemuan baru pada masyarakat itu akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang sosial yang lain. Misalnya penemuan radio, ya, akan berpengaruh kepada misalnya penemuan baru itu radio, itu atau HP akan berpengaruh pada bidang-bidang sosial yang lain ya, misalnya pendidikan ya. Jadi contohnya dari penemuan baru. Ya, kita sama-sama gunakan HP. Contohnya sekarang ini kita lagi gunakan apa ini? Laptop, HP untuk melakukan apa? Pembelajaran jarak jauh. Anak-anak ini tambah pintar. Mari kita tepuk tangan dulu biar semangat. Iya.
Ingat ya anak-anak, kalau ibu jelaskannya terlalu cepat, tolong ingatkan ibu ya. Untuk ibu menjelaskan. Atau yang mungkin kurang paham, silakan ke guru. Ini saya kurang paham. Nah yang kedua ini adalah yang kedua Subri, konflik sosial ya. Iya Bu. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah Pertentangan dalam masyarakat, Bu. yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Nah, kenapa sih konflik itu dapat menyebabkan perubahan sosial? Karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri ya. Iya Bu. Yaitu ya masyarakat yang terlibat di dalam perubahan itu, sehingga ya konflik di dalam konflik, sehingga konflik itu bisa dikatakan sebagai faktor perubahan sosial ya. Contoh ini ada ibu kasih tunjuk gambar ini ya. Ada bom di mana-mana. Ini ada bom yang sedang nih, api ya. Ini bom ya. Lalu ada masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi. Nah ini. Lalu yang berikut adalah pemberontakan. Ini yang kedua, pemberontakan. Mengapa sih pemberontakan dapat mengakibatkan perubahan? Silakan dibaca ya, Rasid. Rasid. Halo Rasid, kok kamu mainnya HP terus? Saya aja Bu. Oke, silakan. Yang ketiga Pemberontakan ini pemberontakan Bu. Mengapa pemberontakan dapat mengakibatkan perubahan ya? Karena pemberontakan itu dapat mengakibatkan perubahan sosial dalam masyarakat. Itu karena adanya tindak sewenang-wenang dari penguasa dan tidak serasian pada suatu nilai yang bertentangan, Bu. Ya, terima kasih ya. Pemberontakan benar. Pemberontakan dapat mengakibatkan perubahan sosial dalam masyarakat karena adanya tindak sewenang-wenang dari penguasa dan tidak keserasian pada suatu nilai yang bertentangan, sehingga terjadilah konflik. Karena yang melakukan pemberontakan itu adalah siapa? Manusia, dan manusia itu adalah masyarakat. Ya, lalu hal yang ketiga yaitu pertumbuhan jumlah penduduk atau biasa dibilang dinamika penduduk. Bisa kelihatan ya anak-anak? Iya Ibu. Bisa kelihatan tidak Subri dan teman-teman? Ya, sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah dinamika penduduk. Kenapa dinamika penduduk juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan? Karena kita lihat di situ ada angka kelahiran, ada angka kematian, tapi juga ada imigrasi. Nah, angka kelahiran ini biasa disebut juga dengan natalitas. Angka kematian biasa disebut juga dengan mortalitas. Dan angka migrasi. Ya, ini kelahiran Subrik. Iya Bu. Kelahiran ini adalah merupakan tingkat pertumbuhan penduduk, karena kita lihat ya, mungkin kita lihat di Pulau Jawa mungkin ya, Pulau Jawa, Papua ini dari tahun kapan Ibu datang itu Papua ini belum seperti ini ya, masih ya kurang penduduknya, tetapi dengan angka kelahiran yang begitu banyak, tapi juga migrasi yaitu perpindahan penduduk, yang mana masyarakat di desa ya mereka juga ingin melakukan perubahan di kota, akhirnya mereka datang ya ke kota. Nah ini juga membuat bertambahnya penduduk di kota besar. Iya Ibu, benar. Di tempat-tempat kota besar yang Ibu tinggal sekarang di Jayapura, ini kita lihat banyak penduduknya. Kalau kemarin kita bisa jalan lenggah-lenggok, sekarang waduh. Pokoknya Ibu sudah malas sudah kalau mau ke kota, apalagi ke pasar ya. Karena apa? Tingkat kelahiran semakin meningkat. Kalau kita bandingkan tingkat kelahiran dengan tingkat kematian, yaitu pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan karena faktor kematian, penyakit atau kecelakaan. Nah di situ kita lihat, kalau kita bandingkan, yang paling menghebohkan itu adalah angka kelahiran. Nah yang kematian itu hanya sedikit, mungkin tidak sebanding dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu mungkin meninggal, itu yang meninggal satu hari mungkin 20 orang, yang itu kalau di kota besar. Nah yang lahir itu ya mungkin lebih dari 20 orang. Karena lihat saja contohnya Rumah Sakit 22, Rumah Sakit Dian Harapan, AB ya, ini di Jayapura ya, di kota Papua, itu banyak sekali ibu-ibu melahirkan karena kawin muda ya. Lalu migrasi, faktor yang ketiga adalah migrasi ya.
Jadi ada 3 Iya, Bu. arti dinamika penduduk. Nasib sebutkan. Yang tadi Bu jelaskan. Sebutkan yang pertama apa? Yang pertama natalitas Bu atau kelahiran. Ya, yang Yang kedua. kedua mortalitas atau kematian. Dan Ya, yang ketiga migrasi Bu atau perpindahan. Nah, tepuk tangan dulu. Tadi nasib apa ini? Aduh, Yang diam aja Bu Rasid tuh, tapi ada dia tuh sepertinya tidur. ini Iya. pasti dia main HP. Iya, Jangan ya, kalau Ibu lagi jelaskan tidak boleh itu main HP, kecuali kalau Ibu bilang pegang HP, baru pegang HP. Kalau Ibu Siap, tidak Ibu. boleh, tidak boleh. Boleh. Yusri itu Bu, Yusri masih nakal Bu Yusri itu. Justru Ada ntar dia. Ibu Iya, kasih Bu. hukuman lagi sama tahu ya. Yusri, Ya kan Bu, Nah, bilang kamu dia nggak kan Bu. ada Bu. nah itu dia mana nih si Yusri ini. Iya Ibu. Nah muncul lagi dia nih. Tahu itu seperti kelapa, sebentar timbul, sebentar tenggelam. Astagfirullahaladzim. Yusri. Karena diombang-ambing oleh arus air ya, kalau dia itu apa kelapanya di pantai ya. Ya, mari kita kembali ke materi. Iya Ibu. Yang berikut adalah faktor eksternal, ekstern ya, berasal dari luar. Dari luar itu. Luar, ya kalau tadi dari dalam ya sekarang dari luar ya. Nah, yang pertama itu apa? Seperti bencana gitu ya Bu ya. Iya, ini bencana alam. Longsor, Wajib. aduh. Ya, Yang longsor. ketiga Apa, Bu? itu sampah. Polusi. Subri, bencana apa yang biasa terjadi di daerahmu, Subri? Kami aman-aman aja Bu. Oh, aman-aman. Alhamdulillah gunungnya nggak ada, di laut nggak ada, cuma ada sungai. Nah, itu biasa kan sungai kalau ada hujan yang lebat. Tapi tujuan tidak ya, Subri. Oke. Saya Bu, kemarin ada banjir bandang Bu. Nah, itu banjir bandang. Ya, ini banjir bandang juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan ya. Iya Bu. Alasan mengapa bencana alam mampu menyebabkan terjadinya perubahan ya, karena notabene-nya hasil yang ditimbulkan adalah kerusakan infrastruktur bangunan maupun kerusakan sampai pada bisa menelan korban. Nah, dengan terjadinya perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, maka hal ini yang berdampak secara langsung pada perubahan sosial yang baik perubahan dalam skala kecil ataupun besar, atau skala besar maupun skala kecil. Ya, yang berikut adalah peperangannya. Ini peperangan. Peperangan ini kenapa bisa menjadi faktor penyebab? Karena kita lihat terkadang yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami perubahan. Ya, contoh pemboman di suatu daerah, ya pasti akan hancur ya, hancur seluruh rumah atau infrastruktur yang lain. Disinilah dapat menyebabkan perubahan. Bahkan ketika pembangunan kembali mungkin lebih megah dari yang awal. Nah, dengan sendirinya maka perubahan itu terjadi. Nah, Iya Bu, contohnya Jepang Bu. Hilang. Iya, ya, kan kita yang Jepang. Buku belum sampai di Jepang, jadi contoh-contoh jauh di masyarakat. Iya, betul. Tadi, Iya Bu. coba lihat ini gambar apa nih, weh? Ada cewek. Iya. Iya, itu Berarti suka Saya itu. tutup mata Bu. Saya tutup Saya mata takut. Bu. Berarti suka Bu yang begituan. Ini mau lihat apa nih Rasi? Suka Bu. Tidak boleh itu. Rasi juga ya, ini pengaruh dari budaya lain ya. Nah Bu, saya dulu kayak gini. Itu JKT ya Bu ya. Bagaimana? Badan saya dulu kayak gini Bu. Ya sudah, jangan disesali. Perubahan sekarang Bu. Jangan disesali. Ada lagu mengatakan, jangan sesali ikan yang jatuh di air Ibu nyanyi terus Ibu 5 menit Tidak aja. berenang. Oke baik, itu hanya info. Iya itu Bu. Apa tuh? K-pop itu ya Bu ya. Iya, ini Hip-hop, K-pop. hip-hop, K-pop. Hip-hop kan, K-pop kan. Hip-hop ya. hip-hop. Iya. Ini tarian zaman modern yang sekarang ini lebih disukai oleh anak-anak muda. Ya. Kalau ibu kurang suka yang begini-begini. Ada di KT Bu. Iya, ibu lebih suka tuh Yopan. Ya,
Yosim Pacar ya, kalau di daerah ibu itu namanya Yosim Ancar. Ya kita ini kan punya budaya masing-masing. Tadi kita punya tarian atau ciri khas dari budaya itu. Ya. Oke. Terima kasih. Selesai. Istirahat. Enak saja istirahat. Belum istirahat. Istirahat ibu, belum makan. Ya, itu akan lebih kalian kerjakan tugas. Nah, ada LDK ya, ada LDK yang harus kalian kerjakan. Tapi ini LDK-nya ya. Bentar ya, ibu tunjukkan LDK-nya dulu. Belnya udah bunyi. Siap ibu. Belnya udah bunyi, belum istirahat. Ya. LKPD-nya ya. Nah ini LKPD-nya. Apa yang harus kalian kerjakan? Belum nampak ibu. Bisa dilihat ya. Yo, kan masih ros. Oh iya ibu. Belum kelihatan ibu. Sabar dong. Iya ibu. Udah belum? Udah atau belum? Sudah ibu. Nah ini LKP-nya ya. Lembar kerja siswa. Ini ada yang harus Anda kerjakan, yaitu kompetensi dasar, indikator pembelajaran ya. Bahwa setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, ada tujuan yang harus kita capai. Kalian duduk dengar. Ketika kita melakukan pembelajaran ini, ya harapan ibu kalian sudah bisa membedakan atau sudah bisa mengetahui tentang faktor penyebab perubahan sosial ya. Faktor penyebab perubahan sosial yang tadi ada dua, yaitu ada eksternal dan internal. Nah kalian lihat, nah, di sini ada aktivitas yang harus kalian kerjakan, yaitu bentuk ya 4 kelompok yang kemarin ibu sudah bentuk itu ya. Yang dari awal pertemuan Ya ibu. Iya, Bu. ya itu aja yang kita pakai ya anak-anak. Nah ini kelompok 1 ini ada rubrik sebagai ketua, ada Febrianti, ada Herianto, ada Nani, ada Yusri. Masa parah sekali kau, bentar lah. Ini ya soal yang harus dikerjakan setelah mengabadi video. Ntar ibu akan layangkan video nih, mengangkat tidak nih kalau dilayangkan videonya. Nah, ini apa yang kalian tonton di tayangan video nanti. Apa ada faktor penyebab perubahan yang terlihat di video tersebut? Nah itu semua harus ditulis di dalam jawabannya ya. Kelompok 2. Nah itu Rasid, namamu ada kulihat. Iya. Ada tidak namamu? Terima kasih ibu. Ada ibu. Rasid? Ada ya? ibu. Ada bu. Iya dan sabar dong. Kelompok 2 adalah anggota kelompoknya adalah Anijar ketua, Wiwi Dodo, Wiwi Rasid. Ya yang lainnya ibu tidak masukkan karena ya kemarin itu kita sudah bentuk kelompoknya kemarin sehingga mereka kemarin kan tidak datang. Jadi yang tidak hadir silakan kelompoknya Anijar ya. Karena Anijarnya ini 4 orang, jadi bisa masuk di situ. Nah ini soal ya yang harus dikerjakan setelah mati video. Ya terlihat ya. Sudah bu. Belum. Bentar, ibu cari videonya, sabar ya. Siap ibu. Sabar pak. Senang tidak nonton video? Senang tidak nonton video? Tenang, Bu. Habiskan aja bu 1 jam bu pelajaran nonton video. Begitu sudah kalau ibu masuk semuanya nonton video saja. Kalau perlu film ibu. Ya. Film apa? Aduh, ini manusia modern di filmnya film apa dulu? Perubahan sosial ibu. Film sosial. Apa duit itu pak? Atas ini bu biar bersama setiap minggu bu. Si Dwi bagaimana nih? Ibu minta maaf.
Di sini sinyal hilang, muncul hilang. Bukan Kita sinyal itu, bingung. Pak Dwi-nya yang Sebentar lagi bilang begini, tidak ada maaf bagi. Ya ampun, Mas tidak ada. Bentar, Ibu. Iya Ibu, santai aja Ibu. Tahu saya aja yang subscribe-nya. Ya, Robi. Iya, nonton. Iya, selamat. Kelihatan tidak? Kelihatan ada belum? Selamat. Nama filmnya ada film Udah Ibu. kelihatan belum? Waduh, Ada juga ibu lagi bergaya. Gaya waduh. pakai Ini kacamata. film apa ini salah nih? Ini mah video TikTok. Bentar, salah kayaknya. Ya Bu, Kacamatanya santai. bagus Bu. Waduh. Ini mah foto ibu. Nggak sabar lagi. Waduh. Belum kelihatan Ibu. Ibu. Sabar ya, sabar. Maklum, ibu nih apa? Dwi tidak sabar Bu. Bilang dulu. Waduh, ini bagaimana? Itu sudah. Aduh Ibu, cepat Kak. Sabar, maklum. Aduh, ini. Gagal litek jadi. Sama Ibu. Kita nonton aja film di HP itu, duit. Dwi, sabar, Dwi. Dwi, Iya, ininya sih, tapi ya bagaimana? Dwi, sabar nih. Sinyal juga masih. Siap Ibu. Siap Ibu. Dinonton ya. Bentar ibu tanya itu, kalian kerjakan. Mari nonton film, mari. Mari nonton film. 1 jam Bu ya. Weh, semua nih kalau nonton film ini udah nangis. Ya, Ibu. Saya menangis Bu. Ibu, tidak ada suaranya Ibu. Suaranya Ibu. Kurang seru ini. Ada Ibu sedikit. Ibu sudah Ibu, nanti saya menangis terus Ibu. Tunggu dulu Subri. Saya nanti masih mau menangis lihat. Ibu. Saya masih mau lihat. Ya, kalian harus nonton karena ada jawaban yang harus kalian isi di itu lembar Tapi itu. menangis saya. Tapi menyedihkan, Bu. Ibu. Tidak ada gambar ini Ibu. Saya punya. Jaringan kamu itu Dwi. Ah itu sudah. Aduh. Jadi kan masih pulau panjang belum jalan ke sini. Ini bocor Dwi. Sudah Ibu, menangis saya nanti. Sejak ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Isak tangis pecah di penjuru tempat. Bencana itu adalah yang terkuat sejak tsunami Aceh 2004 lalu. Sudah ya. Ya Ibu, terima kasih, Bagaimana Ibu. filmnya?
Sedih kali Ibu, masih sok. Iya, Bu. Sedih, Bu. Dia menangis. Dia menangis Ibu, Ria menangis Ria, Bu. Sedih, Bu. Anijar, bibirnya itu Ria bagaimana? Ya, itulah kita bersyukur ya anak-anak. Kita bersyukur karena kita tidak mengalami posisi atau demikian ya. Tidak mengalami hal demikian. Kita masih ada. Ya, semua harus kita syukuri. Benar tidak? Kita harus syukuri. Benar, Bu. Karena jangan mengeluh karena apa namanya di tempat lain, di daerah lain masih ada orang yang hidup terpisah dari Indonesia. Oke. Ibu tanyakan Sirian itu, dia menangis benar, mungkin ngapain tuh? Iya, berarti Ada kejadian mungkin. bukan kejadian, memang itu kan kejadian gempanya, cuman ya dia mendalami. Bukan di daerahnya, Bu, di daerahnya. Subri, tapi kan dia mendalami film tersebut, dia memaknai film tersebut. Kalau Subri nih pasti nonton itu cuma asal-asal saja, yang penting nonton. Tapi si Rasid, Benar, saya lagi ngerangkum Ibu. tapi si Rasid, ya nontonnya dengan penuh apa ya namanya nih? Dengan simpati. Penghayatan, Bu, penghayatan. Saya juga nonton penuh penghayatan Ibu karena Iya, saya takut nanti makanya. tak bisa jawab soal. Nah, jadi Ibu terakhir. Makanya, Ibu lihat Anijar nih makanya waduh. Kalau kita di Papua Ibu bilang mukanya busuk sekali. Iya. Terima Oke. kasih Ibu. Ayo tepuk tangan dulu untuk menghilangkan rasa sedihnya. Ayo. Apa busuk itu jelek maksudnya Ibu? Bagaimana sayang? Mana sayang? Nggak apa busuk itu jelek maksudnya Ibu? Iya, pura-pura aja jelek. bagus, Yusri. Kalau di sini Jangan Bu, jelas, kita Yusri. Kita busuk Iya. Lagi itu jelek ya. Iya. Bukannya jelek karena sedih. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian persiapan presentasi kalian. Subri, ketua kelompok, koordinir dengan Iya, teman-temannya. tadi saya serahkan dengan anggota istri dan lain-lain untuk jawab ya. Oke, Yusri. Mana bisa gitu, Subri. Nanti saya tambahi. Ketua kelompoknya Ibu. Ketua Kerja ini sama, meringkas Yusri. saja. Janganlah. Meringkas saja ya, nanti saya tambahi. Biar saya saja sih Yusri ya nanti. Ibu, kami kelompok ketua 2 saja sudah duluan, siap, Ibu. Ibu. Sudah siap? Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Dan ingat, kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Ingat, ini kebiasaan ya. Kebiasaan kalau ada temanmu presentasi, kamu yang lain ketawa-ketawa. Yang ketawa nanti bukan hukuman ya. Siap Pak Rawat. Kamu harus presentasi, melihat temanmu presentasi, lalu menyiapkan pertanyaan yang mau ditanyakan pada teman ya. Paham? Kami, Bu. Ya. Nah, sekarang ini siapa nih? Subri atau Ansyar ini? Kelompok mana? Lain kelompok Bu kami. Iya, kan Subri ke kelompok 1, Ansyar ke kelompok 2. Iya. Saya, Ibu. Silakan Kelompok 2, Ansyar. Ibu. Mari kita kasih kesempatan, silakan Ansyar. Ke depan, baca presentasinya Baik, Bu. bersama dengan teman-temanmu ya. Yang lain tenang dan melihat, jangan tertawa. Yang tertawa Ibu akan kasih hukuman ya. Nangis saja, Ibu. Baik, Ibu. Dan Ibu. Baik, Ibu. Jangan nangis juga. Iya, Ibu. Sama, Ibu. Sama, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan teman-teman semua. Nah, kami dari kelompok 2 mendapat 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, silakan ceritakan kembali isi tayangan video dengan menggunakan bahasamu. Ibu tayangkan yang saya lihat terjadi bencana alam yang menyebabkan perubahan tentunya Ibu. Jadi banyak perubahan di sana tadi terlihat sebelum dan sesudah. Ya, sebelum gempa, banjir, sebelum tsunami, dan sesudah atau setelahnya terjadi perubahan yang dapat kita lihat pakai mata kita gitu. Nah, ada juga dampak yang ditimbulkannya. Bukan hanya harta benda, jiwa raga juga ikut terdampak. Kemudian tentu akan mempengaruhi kepada ekonomi, perekonomian. Nah, kemudian saya juga tadi terharu, sedih sekali Ibu. Saya sudah pernah lihat langsung yang di Aceh.
saya. Senyum kesana, aduh sedih sekali ibu dan aduh Oh, Anijar sana ya. lagi. Itu, ibu. Jadi ya memang menghayati. Tadi mungkin nanti ditambahkan kelompok. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, termasuk faktor perubahan apakah yang terlihat di video? Nah, untuk yang di video ini ibu adalah perubahan eksternal. Ya benar. Jadi berasal dari luar masyarakat, yaitu bencana alam. Sekian ibu dari saya. Tepuk tangan dulu, mari kita berikan aplaus. Terima kasih ya Nijar. Nijar, ibu mau sampaikan ya. Sekali kalau mau presentasi, silakan di depan harus dikenalkan nama kelompoknya. Ya, mungkin sedih tadi Bu, sedih tadi Bu. Iya, Mungkin Bu. gitu. Tapi ibu paham sudah deh, karena mungkin ada yang ya. Ya. Kalau Anijarnya sudah sedih, teman-teman jangan buka sedih. Nanti kita semua nangis di satu kelas ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah. Ya, giliran Subri nih cerewet sekali. Iya, kami dari kelompok 1 saya nggak ibadah Bu, diwakilkan anggota Yusri Bu, silakan Yusri. Ya, Alasan aja Subri Bu. Iya Bu, ngantuk buat tugas. Pak Subri, alasan itu. Yusri aja. Ya, silakan Yusri, sudah dikasih mandat itu, sudah dikasih ini kan. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Saya mau presentasikan kelompok 1, di mana anggota kelompok 1 itu ada Subri yang banyak alasan itu Ibu. Kemudian ada Febrianti, ada Herganto, dan juga ada Nani Ibu. Nah, sini seperti yang Ibu bilang tadi, kita sudah memperhatikan tayangan video yang Ibu kasih. Dari kesimpulan kelompok kami itu ada yang pertama, apa yang kalian tonton di tayangan video tersebut. Berdasarkan hasil tontonan yang kita lihat itu ada video tentang bencana alam tsunami yang pernah terjadi di Aceh Ibu. Dengan kejadian tersebut meluluh lantakkan seluruh tanah Aceh yang membawa korban yang membawa korban jiwa dan juga harta benda Ibu. Kemudian yang kedua, apakah ada faktor penyebab perubahan yang terlihat di video tersebut? Ada Ibu, faktor penyebabnya ini termasuk ke dalam faktor eksternal Ibu, terjadinya bencana alam. Terima kasih Ibu. Yes, kelompok 2 bagus, pintar kelompok 1 sekali anak-anak ibu. Bagaimana cara menutup presentasi Yusri? Itu hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada yang mau ditanyakan? Ibu belum kasih bilang, ibu belum suruh duduk. Kan teman-teman yang mau bertanya. Ya. Tapi ada apa lagi? Mungkin akan disuruh ingat ada waktu ya. Ingat waktu, jadi teman-teman nanti pertanyaannya SMS saja ke Ibu, nanti Ibu teruskan di pertemuan berikut ya. Terima kasih Ibu. Karena ada pulsa Ibu. Terima kasih Yusri. Udah tenang, pulsa itu nanti Ibu yang kasih gratis, Ibu akan bayar. Sudah boleh duduk ini Bu. Sudah boleh duduk, silakan Yusri. Terima kasih Ibu. Mari kita tepuk tangan. Ya anak-anak, itulah tadi presentasi dari kedua kelompok. Nah sekarang siapa yang mau simpulkan? Silakan. Rian dari tadi Ibu tidak dengar suaranya. Rian simpulkan materi kita hari ini. Sedih Bu, lagi sedih Bu. Ayo Rian. Ya Ibu, jadi perubahan sosial itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya tadi itu ada inovasi, ada juga konflik, ada juga apa ya tadi? Ya itu Bu, contohnya kalau yang dari luar bencana, peperangan dan juga pengaruh budaya lain seperti K-pop. Mana Ibu? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Rian. Semua sudah paham? Paham Ibu. Sudah Bu. Ada dua faktor penyebabnya, ada dua, yaitu apa tadi Yusri? Internal dan faktor internal Ibu. Ya.
dan Ya, Ibu. ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi ya di pertemuan berikut karena ini waktu Ibu sudah selesai, belnya juga pun sudah berbunyi. Jadi nanti kita lanjutkan ya. Siapkan dulu. Biar Ibu keluar. Ketua kelas. Anijar. Rian, Anijar. Biar kalian siapkan kelasnya biar Ibu keluar. Karena Ibu berikut masuk. Duduk siap. Beri salam. Selamat. Assalamualaikum. Iyalah Ibu. Iya, Ya. terima kasih anak-anak. See you. Sampai jumpa pertemuan berikut. Iya Ibu, terima kasih. Halo kita. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih Ibu. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya. Baik, terima kasih Bu Jakoba, mantap ya Bu Jakoba. Reviewnya apa ya? Saya mau review sebentar ya. Saya lihat dulu. Iya. Sudah bagus Bu. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu disempurnakan. Antara lain adalah pertanyaan untuk stimulus ya Ibu ya. Nah itu karena Bu Jakoba kan ini PBL ya Bu ya. Nah mungkin perlu dieksplor kembali untuk pertanyaan stimulusnya kepada siswa begitu. Kemudian yang kedua adalah saya lihat tadi kelasnya ceria sekali ya. Jadi kalau ya begini biasanya materi itu gampang gitu ya dipahami biasanya ya, karena dari keceriaan kemudian biasanya muncul antusiasme dari peserta didik dalam belajar. Nah beda dengan guru yang kalau ngajar itu tegang ya, tegang gitu ya, tidak enjoy gitu ya siswanya. Nah itu justru sebaliknya, justru akan lebih sulit untuk menerima materi begitu, menerima pembelajaran. Kemudian lagi yang perlu dieksplor mungkin ya, refleksi Bu tadi udah belum ya? Sudah. Oke, nah kemudian Bu Jakoba juga sudah menerapkan apa ya tadi ya, ini punishment kepada siswa yang jaringannya. Tadi saya lihat Ibu Jakoba ini punishment kepada siswa yang kurang fokus ketika temannya misalnya sedang presentasi. Itu bagus Bapak Ibu ya, jadi diberi instruksi untuk konsentrasi fokus meskipun bukan guru yang berbicara tapi temannya gitu ya. Jika tidak memperhatikan akan diberi punishment apa gitu ya. Tadi sudah bagus. Hanya mudah-mudahan nanti punishment itu bukan ancaman ya Bapak Ibu, tapi instruksi ya, instruksi supaya siswa ini tetap fokus begitu, meskipun bukan bagian Bapak Ibu guru yang berbicara, tapi teman-temannya. Seperti itu. Kemudian mungkin yang perlu sempurnakan lagi adalah penguatan ya, memberikan penguatan materi tentang perubahan sosial yang tadi sudah disimpulkan kan oleh salah satu siswa ya, yaitu Ibu Rian. Nah ini harus dikonfirmasi dengan penguatan atau reinforcement oleh Bapak dan Ibu guru.
Seperti itu Ibu Jakoba. Selebihnya Sudah bagus. terima kasih Ibu Jakoba. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi ya. Ya, sama-sama Ibu. By design, and you love to remind